Oke teman-teman, untuk pemasangan modul jarkis sudah selesai saya kerjakan di motor X-Ride 125. Kalau diperlukan nanti akan saya share untuk cara pemasangannya. Dan di sini saya mempunyai beberapa catatan untuk modul ini. Dan untuk jarkis Aura ini yang universal, bukan yang PNP, jadi kita harus membeli beberapa soket supaya bisa bikin PNP di motor X-Ride 125. Mungkin di sini saya akan share untuk apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka di jarkis Aura ini. Oke, untuk yang pertama, untuk jarkis ini menurut saya untuk yang saya suka, mulai masuk pertama ini sudah harus memasukkan paspor dan bisa memakai fingerprint juga. Jadi langsung ketika kita pencet fingerprint, dia langsung auto memasukkan pin yang kita masukkan terakhir kali. Kemudian kita start seperti ini, dan kalau sudah terkoneksi akan ada pemberitahuan terkoneksi seperti ini. Jadi untuk settingan dari awalnya nggak saya video karena sudah ada di channelnya dari Jarkis Indonesia. Jadi untuk masuk ke menu pertama atau kita registrasinya itu agak lumayan banyak step-stepnya. Jadi kita harus isi data diri, kemudian paspor dan sebagainya. Oke, untuk tampilan menunya di Jarkis ini standar seperti pada alarm-alarm lain. Sebenarnya ya ada beberapa perbedaan. Jadi untuk turn on dia jadi ya menyalakan kelistrikan motor. Kemudian turn off, pencet lama dia akan mematikan. Kemudian untuk smart start otomatis menyalakan motor dengan jeda seperti itu. Kemudian kalau kita mematikan tinggal pencet seperti ini. Dan ini bike fan, ini untuk mencari posisi motor, jadi dia akan bunyi seperti itu. Untuk silent, nah ini beda dari alarm-alarm yang lain. Kalau di silent gini kan otomatis alarmnya nggak akan nyala, tapi kalau di Jarkis ini hanya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara beep pada waktu kita menyalakan motor dengan melalui aplikasi. Jadi ketika kita turn on ada bunyi titit 2 kali, dan turn off juga ada bunyinya. Kemudian di bawahnya ini, jadi ini fitur untuk membuka jok yang sebelah kiri sendiri. Ketika kita pencet, ya otomatis akan membuka jok seperti ini. Kemudian untuk A ini auto off. Kalau kita nyalakan seperti ini, kalau kita memakai engine stop, kita matikan engine stop, otomatis motor akan mati. Tapi kalau kita tidak nyalakan, kita matikan engine stop, cuma mesinnya yang mati, untuk kelistrikan tetap nyala. Untuk yang ini, yang seperti tombol hazard ini nggak kepakai. Oke, untuk menu-menunya di sini juga ada. Jadi ini untuk pembelian bisa di Tokopedia, kemudian itu untuk settingan. Di sini ada hening sound bahasa Indonesia dan fingerprint, aktifkan fingerprint atau tidak, GPS story, Bluetooth address. Jadi untuk alamat Bluetooth yang kita pakai di aplikasi Jarkis ini bisa juga kita aktifkan sebagai virtual pin nantinya. Kemudian ini shock sensor, ini untuk menggoyangkan HP mau dipakai membuka bagasi ataupun starter, atau kita tidak pakai. Kemudian di mode ini, mode bisa Aura biasa, ini Aura Matic, Aura Sport, dan Aura keyless. Jadi memang Jarkis ini bisa kita pakai untuk kunci kontak keyless, bukan untuk motor keyless tapi motor yang kita ganti dengan kunci kontak keyless. Jadi nanti di jalur ada untuk membuka solenoidnya. Kemudian ini untuk pasportnya dan untuk save. Kemudian info, ini banyak sekali, news, Instagram, YouTube, WhatsApp, workshop, manual, dan ini semuanya berhubungan dengan Jarkis. WhatsAppnya dari workshopnya di mana, manual booknya, Instagram, news, dan ini berita terbaru tentang Jarkis. Kemudian lokasi, ini untuk mengakses posisi lokasi motornya di mana. Sebenarnya untuk menu-menu dari aplikasi ini banyak sekali, dan sekarang akan kita bahas setelah pemakaian saya beberapa hari sejak video unboxing. Pertama, yang saya sukai selama saya pakai Jarkis Aura ini nggak pernah mati mendadak di jalan. Kemudian untuk segi pengamanan, jadi untuk segi pengamanan dari Jarkis ini sangat-sangat aman sekali, karena dari mulai masuk kemudian registrasi itu memang lumayan panjang untuk prosesnya.
harus memasukkan data diri dan sebagainya. Kemudian untuk koneksinya saya suka, karena saya lebih suka dengan koneksi Bluetooth, karena menurut saya kalau dengan Bluetooth untuk HP atau untuk handphonenya nggak terlalu boros ke baterai. Untuk fitur-fiturnya lumayan lengkap, jadi mulai buka bagasi, auto off, auto start, smart start, virtual key, dan sebagainya. Ini lumayan banyak untuk fitur-fitur dari Jarkis Aura. Dan di Jarkis Aura ini beberapa hari setelah saya beli ada update Android 14 dan dia masih bisa berjalan di Android 14 dengan catatan yang saya pakai HP Google Pixel 5. Di HP lain saya kurang tahu apakah support atau enggak. Kemudian masalah aplikasi, jadi untuk aplikasi ini di Jarkis masih diperhatikan atau masih ada update untuk Jarkis Aura. Selanjutnya saya kurang tahu, tapi sampai saat ini masih diperhatikan untuk aplikasi Jarkis ini. Kemudian ini yang paling penting, sejak pemakaian Jarkis jadi tidak ada kendala sama sekali untuk tekor aki. Padahal aki yang saya pakai itu aki yang sebelumnya saya pakai di modul WiFi remote motor, dan itu tiap seminggu sekali saya harus charging. Dan untuk jarak tempuh yang saya gunakan sama saja, rumah tempat kerja dan di Jarkis ini nggak pernah tekor aki sama sekali, padahal dengan aki yang masih kondisi yang sama. Yang sebelumnya saya pakai dengan modul alarm WiFi remote motor. Saya nggak bermaksud untuk menjelekkan WiFi remote motor, tapi yang saya alami seperti itu. Di Jarkis ini nggak pernah tekor aki. Bahkan dari pihak Jarkis sendiri untuk Aura ini mengeklaim kalau 14 hari nggak dipakai itu aman, nggak akan tekor. Dan ada beberapa hal yang menurut saya kurang suka atau kurang sreg. Yang pertama, di menu virtual key, kalau sebelumnya saya memakai beberapa alarm ketika sudah registrasi dan bisa masuk dan terkoneksi, ini otomatis kita bisa mengakses untuk menu tombol. Biasanya kalau di Bipro pencet satu kali untuk menyalakan kelistrikan, kemudian kita pencet lagi mesin akan menyala. Kalau di Jarkis Aura ini, ketika kita sudah registrasi, sudah bisa masuk ke aplikasi, sudah terkoneksi, Bluetooth sudah kita pairing, kita nggak langsung bisa akses tombol ini. Jadi untuk mengaksesnya kita harus melakukan beberapa tahap supaya kita bisa mengakses. Untuk kalau di Jarkis Aura namanya virtual key. Contoh, ini aplikasi sudah saya aktifkan, Bluetooth ini saya aktifkan, ini saya akses. Untuk menyalakan sebenarnya kita cukup pencet satu kali, ini terkoneksi. Nggak bisa langsung nyala. Jadi kita harus memakai beberapa tahap untuk supaya bisa mengakses tombol ini. Mungkin dari Jarkis sendiri punya alasan tertentu, mungkin demi keamanan ataukah yang lain, saya belum sempat tanyakan. Tapi seandainya ini bisa, satu contoh ini harus kita aktifkan dulu virtual key-nya dengan beberapa tahap. Kita harus mengaktifkan virtual key-nya. Jadi kita turn on dulu. Kemudian kita pencet ini 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pencet ini. Kemudian ada kode virtual key harus dimasukkan. Kita pencet set. Kemudian kita pencet smart start ini. Akan ada trigger 2 kali, bunyi titik 2 kali. Ini juga nggak langsung bisa kita pakai, kita harus keluar dulu sampai ini mati, ada trigger. Nah, kemudian baru bisa kita mengakses tombol ini, tombol starter. Pencet 1 kali menyalakan kelistrikan motor, jeda, kemudian mesin akan nyala. Dan kalau 3 kali dia akan menyalakan kelistrikan motor ini. Saya coba pencet 3 kali. Nah, ini langsung menyala. Dan yang kedua yang nggak saya suka lagi, saya coba matikan dulu. Untuk kita memakai virtual key ini mungkin juga punya alasan tersendiri dari yang membuat Jarkis. Jadi ketika kita mengakses tombol ini nggak langsung bisa nyala, tapi ada jeda. Ini baru nyala berapa detik, kemudian baru menyala. Mungkin ada alasan tersendiri dari pembuatnya. Tapi kalau kita memakai aplikasi, kendarai masa depan. Oh ya, untuk di aplikasi Jarkis ini kalau kita nggak memakai di beberapa detik, dia akan menutup sendiri. Ini nggak akan ada jeda. Ada jeda tapi sedikit.
Kalau kita memakai tombol ini jedanya sedikit sekali. Ini coba kita matikan. Nah, ini coba kita nyalakan. Nah, nggak terlalu lama untuk jedanya, tapi kalau kita memakai virtual key atau mengakses tombol starter ini, jedanya lumayan lama. Jadi kalau kita lagi buru-buru nggak bisa langsung menyala, jadi harus menunggu beberapa waktu. Mungkin ketika kita memencet tombol starter atau mengakses virtual key, kita memakai helm, memakai jaket, baru motor nyala, mungkin seperti itu pemikirannya. Tapi saya kurang tahu apakah memang seperti itu. Tapi kalau lagi posisi buru-buru mau ngambil apa, ini nggak bisa langsung, nggak enaknya di situ. Kemudian masih di virtual key. Kalau di Aura ini untuk virtual key cukup satu yang bisa kita daftarkan, nggak bisa nambah lagi. Jadi kalau kita daftarkan HP lain untuk virtual key, di sini otomatis akan logout. Bukan logout aplikasi ya, tapi logout untuk virtual key-nya. Jadi nggak bisa dipakai untuk virtual key-nya. Jadi yang bisa dipakai cuma yang satunya. Jadi cuma bisa memakai satu virtual key. Kalau mungkin teman-teman punya dua HP, yang satu habis baterainya, yang satunya masih nyala, dan HP yang satunya kehabisan baterai, yang satunya masih ada, ya terpaksa harus mendaftarkan virtual key-nya di HP yang satunya. Bisa dari sini juga bisa dari HP yang satunya tadi, dengan catatan yang satunya tadi ada aplikasi Jarkis juga, dan sudah login di aplikasi Jarkis. Kemudian untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode getar ataupun mode alarm, atau ketika motor digoyang, motor akan ada alarm yang berbunyi, itu nggak bisa kita akses dari sini. Jadi untuk menu silent ini saya kira dulu untuk menonaktifkan alarm ataupun buzzernya, ternyata dia untuk menonaktifkan cuma bunyi bip-bip saja. Jadi ketika kita motor kita nyalakan, dia akan ada macam bunyi dari buzzer seperti titit 2 kali, ataupun jika kita matikan juga akan bunyi. Jadi kalau kita mau menonaktifkan mode getar, kita harus mengakses melalui tombol ini. Kita turn on, kemudian kita pencet tombol ini beberapa kali. Menurut saya masih lumayan kurang praktis kalau kita harus menonaktifkan atau mengaktifkan di tempat tertentu. Satu contoh, kita di rumah, kita nggak perlu memakai alarm, jadi kita matikan. Lumayan ribet untuk mengakses tombol. Kemudian kalau posisi di parkiran yang nggak aman, mungkin kita juga terlalu ribet untuk mengakses tombol ini. Kalau di alarm lain bisa kita akses melalui aplikasi langsung, jadi bisa kita mode silent atau mode aman, mode alarm. Jadi untuk menu ini hanya untuk mengaktifkan dan nonaktifkan bunyi-bunyi ini. Nah, kemudian untuk mematikan juga, walaupun kita matikan, kita nyalakan, nggak bunyi. Kita matikan, nggak bunyi. Tapi kalau kita mengakses pakai tombol, walaupun ini kita matikan, nyala. Kemudian kalau kita matikan, walaupun ini kita nonaktifkan ya tadi untuk bunyi bipnya, nah masih adanya bunyi 1 kali. Dan ini nggak enak sekali ketika kita mematikan motor di depan ada orang, kita dikira klakson orang yang di depan kita. Jadi satu-satunya cara ya kita harus ganti buzzernya, kita ganti yang kecil, atau mungkin bisa kita memakai saklar untuk di buzzernya. Jadi kalau kita nggak suka bunyi-bunyian, kita matikan saja. Kalau kita perlukan baru kita nyalakan saklarnya, tapi harus posisi di dalam. Punya saya ganti yang kecil, tapi untuk yang besar ini juga tetap saya pakai, tapi saya kasih saklar. Jadi untuk sehari-hari saya memakai yang kecil saja. Kalau memang urgent baru kita aktifkan yang besar. Karena beberapa kali saya berhenti di depan orang, saya dikira ngelakson orang di depan tersebut ketika saya mematikan motor memakai tombol ini. Untuk pemasangan dari Jarkis Aura ini nggak terlalu rumit, mungkin hanya beberapa yang berbeda dari alarm-alarm Android merek lain. Satu contoh, di sini harus memasang kabel ke coil untuk tampilan RPM di aplikasinya, kemudian juga pembuka joknya. Kita harus menambahkan central lock yang di belakang untuk menarik dari pengunci joknya. Selanjutnya harga untuk Jarkis Aura ini tergolong lumayan mahal kalau dibandingkan alarm-alarm yang lain. Di alarm yang lain mungkin di bawah 500, 400. Jadi untuk Aura ini di 800 sampai 900 ribu.
dan bisa berbeda di jenis lain karena untuk Jarkis ini beberapa macam. Ada juga yang di bawah 500, mungkin bisa cek di Tokped-nya Jarkis. Tapi dengan jenis yang lain, bukan Aura, atau penyambungannya juga dengan macam iTech dan smartwatch, bukan dengan HP. Apakah ini recommended untuk dibeli? Kalau menurut saya recommended karena selama saya pakai aman, dan yang paling penting itu tadi, aki nggak pernah tekor. Jadi kalau kita memakai alarm itu aman dan juga tidak merepotkan. Aman untuk nggak bisa diakses orang dan tidak merepotkan seperti tekor aki dan sebagainya. Oke, sekian dulu untuk review dari Jarkis Aura. Saya pasang di X-Red 125. Semoga bermanfaat dan terima kasih.